Oke Pak Irjen, gimana nih terkait uang donasi kan sudah disalurkan ke NTT dan kemarin pun Gary sebagai PLT Yayasan sudah melaporkan ke Kemensos. Melihatnya seperti apa sih Pak Irjen? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kepada masalah donasi. Tapi saya tidak berbicara lagi tentang masalah yayasan. Ya. Saya berbicara dengan etika prosedur. Ya. Kemarin katanya Gary sudah melaporkan hasil daripada kunjungan mereka ke Kemensos. Kan begitu. Rupanya terekam juga dari daerah Flores Timur dan pemerintah daerah setempat, sehingga berkomunikasi dengan saya karena mereka tahu bahwa saya ini kuasa hukumnya, tadinya kuasa hukum yayasan dan Novi, mempertanyakan kapasitas kepada Densu dan Gary datang ke sana. Saya bilang, kenapa kamu nanya saya? Akhirnya bercerita bahwa kedua orang ini tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, baik kepada bupati, ya PLT bupati itu, sekda, maupun kepada Kapolres, dan nantinya tidak ada koordinasi. Mereka langsung masuk ke posko. Ya. Mereka masuk ke posko tanggal 9. Saya jabarkan saja di sini ya. Data-data lengkap sama saya semua. Saya kan mantan Kapolda sana, jadi saya tahu semua persoalannya itu. Mereka membeli barang itu di Labuan Bajo. Ini biar netizen nih buka mata baik-baik, jangan hanya udah bagus, yang bagus yang mana? Tolong kita berbicara tentang akidah hukum. Ya. Nilai-nilai kemanusiaan jangan dijorokin dengan maksud-maksud tertentu. Saya perlu tegaskan, ya. Nantinya saya minta juga pihak Kemensos jangan asal menerima saja, harus berkoordinasi dengan pemerintah float team. Ini saya sudah ingatkan, perintah float team tidak mengerti, tidak mengetahui kedatangan mereka. Tiba-tiba sudah ada di posko membagikan barang-barang tersebut. Saya tanyakan, benar PLT Sekda nggak tahu, apa PLT Bupati nggak tahu, Sekda nggak tahu, Kapolres nggak ngerti juga. Mereka langsung asal masuk ke lokasi. Saya pertanyakan, beli barang di mana? Beli barangnya di Labuan Bajo dengan truk dibawa ke lokasi. Bahkan sini jelas ya, saya sampaikan di sini bahwa mereka datang dan tanggal 9 ya, jam 12.40 mereka berada di posko Kongan ya, membagikan ya, barang-barang berupa sembako ya, baik itu mie instan, minuman kemasan, paketan, kemudian kipas angin, termos dan lain sebagainya. Jumlahnya pun lengkap di sini. Ini langsung dari poskonya loh, ya, posko Kongan. Kalaupun dilihat ada di situ anggota di sana, nah ya namanya di posko itu pasti ada anggota. Pasti ada anggota karena untuk menolong warga setempat, termasuk kecamatan setempat gitu ya. Kemudian mereka masuk juga ya, ke daerah posko Lewolaga, namanya Lewolaga ya. Di sini juga masuk mereka jam 15.45. Lengkap loh sini. Timeline-nya juga lengkap di sini. Mereka juga membagikan bentuk yang sama ya. Untuk yang sama kepada warga dengan jumlah kapasitas nanti saya lanjutkan. Ya. Kemudian mereka juga bergerak ya jam 18.50 ya menuju ke posko Kobasoma. Ya. Bayangin sampai lengkap begini loh ya. Mereka juga membagikan jumlah sembako yang ada di sana ya. Kemudian dilanjutkan mereka juga jam 19.20 tiba di posko Bokang ya. Juga sama membagikan juga barang-barang tersebut ya. Di 4 posko mereka lakukan ini, kemudian besoknya mereka sudah berangkat pulang. Saya pertanyakan, kalian tahu nggak, kami mau mencari siapa itu dari Sumargo, ternyata sudah tidak ada lagi, sudah kembali dengan Gary. Loh, masa kalian nggak ngerti? Tidak ngerti sama sekali. Yang jadi masalah di sini, ya, saya sudah hitung nih berapa kemasannya nih. Saya hitung semuanya berapa jumlah kapasitasnya. Ya, ini lengkap loh, data valid loh nih, ya, dari posko langsung. Makanya saya katakan saya tidak mau berandai-andai, ya, bahwa jumlahnya itu udah saya kali 2 juga.
Tapi saya tidak mau sampaikan di sini, nanti biarlah tim audit yang turun. Perlu audit yang sangat mendalam. Jadi sehingga kapasitas uang yang 1,3 M katanya ditambah 4 M setara nggak dengan apa yang mereka sumbangkan ke sana. Ini tanda kutip ya, saya bicara nih. Jadi ini supaya netizen jangan asal main samber aja, suka dengan uang samber aja, enggak. Saya nggak peduli itu. Saya hanya yang saya butuhkan adalah fakta hukum, etika hukum, akidah hukum. Jadi jangan hanya pengacara menerima itu laporan itu langsung ada pengacara udah bagus, itu luar biasa dari mana, pengacara dari mana kau? Belajar di mana tentang hukum itu? Kok main luar biasa aja? Pelajari dong secara mendalam gitu loh. Sehingga akidah hukum tuh jangan dilanggar, jangan ditabrak hanya gara-gara nilai kemanusiaan. Maka saya katakan dari awal, kalau kita mau berniat suci, ayo kita kumpulkan donasi. Ayo, saya juga ikut sama-sama. Dan saya sudah berkoordinasi baru telepon para Kapolres bahwa saya punya niat walaupun nggak terlalu besar, saya juga nyumbang 30 juta ke sana. Ya. Tapi saya nggak perlu ngomong-ngomong, tapi murni uang saya. Saya berkoordinasi Kapolres, tolong sampaikan kepada warga setempat. Nggak perlu ngomong-ngomong gitu loh. Tapi saya murni, tidak mengatasnamakan uang yang bermasalah gitu loh. Kenapa saya lakukan? Saya katakan lagi, saya adalah darah NTT. Saya darah NTT, saya 3 kali bertugas di sana, baik Kapolres, Direskrim maupun Kapolda. Jadi saya nggak mau daerah saya ini dikotori dengan hal-hal itu dengan alasan kemanusiaan. Tapi kalau sananya niat tulus, siapa saja sangat-sangat kita harapkan untuk mendukung di float team tersebut. Ya, float team itu adalah Flores Timur ya. Memang selalu ini gunung ini selalu erupsi terus nih. Dari dulu memang waktu saya jabat juga erupsi terus dia. Memang kasihan warga-warga setempat, kasihan ya. Nah, tapi ini perlu saya luruskan juga ya. Saya juga menyesalkan juga bahasa daripada kuasa hukumnya Agus bahwa kan kita pidanakan siapa yang menerima itu juga nggak pantas ngomong begitu ya. Warga setempat itu sudah melihat situasionalnya itu udah kasihan. Mereka tidak ngerti dari mana ini barang-barang. Yang penting ada luaran tangan mereka terima, nggak ada hubungannya. Jadi jangan pulang ngomong bahwa akan kita pidanakan warga-warga yang menerima itu juga offside juga, ngomong udah berlebihan gitu. Harusnya pakai otak juga kalau ngomong, jadi jangan asal jeplak aja gitu loh. Nggak ada hubungannya itu bahwa bisa rakyat setempat itu pindahkan, nggak ada. Mereka aja perlu dibantu kok. Dan mereka tidak mengerti dari mana, yang penting mereka hidup. Harusnya kita prihatin gitu loh, nggak usah melibatkan mereka lagi. Kalau bisa yang lain juga turut membantu. Ya tolong ini koreksi buat namanya siapa, saya kurang hafal tuh, namanya Rivaldi itu siapa tuh yang ngomong tuh. Saya kalau yang benar saya bilang benar, kalau enggak ya enggak gitu loh. Nah itu kira-kira, jadi proses ini berjalan. Saya berharap Kemensos berkoordinasi dengan Flores Timur karena kemungkinan besar dari pihak Flores Timur akan ada minta Audit. istilahnya audit dan minta apa yang disampaikan tuh, karena mereka mendengar nih 1 sekian M. Sesuai nggak dengan fakta yang di lapangan yang diterima di posko-posko itu. Jadi jangan main-main loh kita dengan uang ini. Itu gampang sekali diaudit gitu loh. Nah, nanti diaudit kemungkinan akan dipanggil kemungkinan. Ya. Dari Pak Irjen sendiri mungkin apa sih yang diterima kejanggalan-kejanggalan yang donasi itu mungkin? Kakak saya udah ngomong, saya sudah hitung loh. Saya hitung di tiap-tiap posko berapa kemasan, berapa mie instan, berapa kemasan, berapa kipas angin, berapa kopi, berapa gula, ya, saya hafal semua loh. Nah, saya hitung semua, saya akumulasikan semuanya. Setara nggak dengan uang yang dikatakan tuh habis 1, sekian M. Saya nggak mau ngomong setara atau tidak, tapi perlu kiranya audit yang mendalam. Tapi cukup jauh nggak ya dari 1,3? Saya nggak mau berandai-andai, kalau sudah bahasa saya cukup, saya katakan perlu audit yang mendalam. Bisa dibilang nanti akan kebongkar sendiri. Ya kalau ternyata memang faktanya memang seperti itu, ya pasti kebongkar dong. Kalau boro-boro itu pasti kebongkar. Jadi kita nggak usah alasan kemanusiaan. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa mereka melakukan perbuatan itu loh ya. Nanti setelah audit itu baru ketahuan. Saya akan menyampaikan data dan fakta. Ini yang saya katakan bahwa
ikutilah aturan main, ikutilah etika prosedur main. Jangan kita main tabrak-tabrak aja dengan alasan kemanusiaan lah segala macam. Kemudian disamber sama netizen, oh bagus tuh luar biasa dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak apa dibalik ini semua? Tolonglah rakyat tuh tolong berpikir jernih gitu loh. Dan nanti kalau seandainya ini terjadi, pihak Polda berkoordinasi dengan Flotim ya, untuk ngecek hasil yang ada di Flotim dengan apa yang dilaporkan di Polda bersesuaian atau tidak. Kalau seandainya tidak bersesuaian, naik sidik. Karena unsur penggelapan sudah nyata, ya. Atau dikuatkan dengan data fakta di sana lebih nyata lagi. Siapa yang terlibat? Ya terlibat semua. Ya saya mohon maaf, saya walaupun saya kuasa kaum Novi pasti akan terseret. Saya nggak bilang mengatakan sama dia nggak terseret dia. Dia harus mempertanggungjawabkan karena dia ketua yayasan. Kenapa ya dikorbankan? Ya dikorbankan memang. Pengakuannya dia saya secara terpaksa ikut menandatangani. Tapi faktanya seperti itu kan, dalam hukum kan nggak bisa secara terpaksa. Kan fakta. Gitu loh. Tapi nanti dalam perjalanannya akan kita lihat. Dan di sini memang jelas saya punya data rekening semua yang ditransfer semua ke Gary, ada di sini semua, ya. Bahwa tidak melalui etika prosedur, melalui SOP betul, ya, langsung melakukan itu. Itu yang kira-kira biar dipahami oleh media dan netizen. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, saya hanya kepentingan untuk menguruskan masalah supaya rakyat, netizen mengerti, memahami. Kalau suatu ketika terjadi peristiwa ini kepada keluarga Anda, jangan hanya jeblak aja. Nah, kalau saya terjadi pada keluarga Anda, mau nggak menerima peristiwa seperti ini? Makanya jangan salahkan saya, karena saya ikuti aturan main. Dari awal saya katakan saya tidak suka Agus dengan gayanya flying victim terus, bikin gaya sebentar ketawa-ketawa sebentar ini, tapi dia butuh duit. Tapi kan itu lagi, nggak bisa kita habiskan donasi itu. Walaupun melalui fasilitator daripada Denny Sumargo, itu bukan uangmu. Nggak usah kau bilang kau tuh berhak untuk ngambil alih, nggak bisa. Karena itu berada ke yayasan untuk perobatan mata Agus. Ini selalu saya tekan-tekankan, tapi netizen yang nggak ngerti dia paham susah sih gitu ya. Nah, ini perlu kira-kira yang harus didalami. Ya itu kira-kira rekan-rekan ya. Nah ini kan akibat masalah itu juga kan hubungan Novi dengan Gary dan Densu ini memburuk, bahkan saling serang antara Gary sama Novi di medsos gitu. Ya itulah, dari awal juga saya sudah sampaikan kepada Novi. Dari awal saya sudah ngomong, sebelum ini peristiwa terjadi, Novi kau hati-hati. Kau jangan kira kau baik, orang di sekelilingmu yang terdekat dengan kau suatu ketika akan menjerumuskan dirimu. Kau harus berhati-hati. Saya sudah ingatkan. Nah, peristiwa mundurnya Novi membuat saya jengkel. Kenapa? Jadi terkesan bahwa Novi ini lepas dari tanggung jawab karena ini bermasalah. Jadi orang akan mengatakan cuci tangan. Saya panggilkan malam ini ke rumah. Ada Gary, ada kuasa hukum dan Setara, ada Novi. Saya tanya sama kuasa hukum Setara, kamu sebagai pengacara kok bisa-bisanya kau mengalihkan ya, bahwa Novi harus mundur di handle oleh Gary. Ini kan bikin blunder semua. Berkali-kali saya sudah katakan non-aktif aja, biar dia fokus pada pokok permasalahan ini. Kalau non-aktif tapi tetap dia berada dalam pengawasan kepada yayasan yang dia dirikan. Apa jawaban daripada Setara? Saya sudah ingatkan Gary. Ini loh ya, saya sudah ingatkan Gary. Sayangnya Novi aja diam aja, nggak bisa bikin apa-apa. Saya tanya Gary, kenapa kamu lakukan itu? Demi untuk mengamankan Novi. Oh caranya seperti itu, kembalikan, nonaktifkan saja. Nggak ada kata-kata mundur. Kalau mundur berarti dilepas tanggung jawab. Siap. Faktanya tetap aja berjalan. Jadi saya nggak ngerti apa maksud Gary ini pengen jadi ketua yayasan itu, menyuruh mundur Novi dengan alasan untuk melindungi Novi. Faktanya Novi jadi berdarah-darah, kan gitu. Setara sudah mengingatkan loh. Ya, Bu Disna ada di depan saya di sini sama satu lagi laki-laki itu yang sering
kalau wawancara tuh langsung ngomong kepada saya, ya, di sini, di ruangan ini. Dia mengatakan saya sudah ingatkan, sudah sampaikan nggak boleh, tapi dipaksa juga harus terjadi. Ini biar tahu nih, netizen tahu semua nih peristiwa ini, nggak sembarang tiba-tiba ngejeplak seperti kayak gini ceritanya. Ada mekanismenya, ada perjalanannya gitu loh. Nah, ini sangat kita sayangkan gitu loh. Jadi ini kan uang sudah habis, bukan masalah uang sudah habis. Ini penggelapan loh. Ini juga kan masih haknya daripada pengobatan Mata Agus. Sebelum ada keputusan yang sah dari pengadilan untuk menetapkan itu berkekuatan hukum tetap. Jadi nggak bisa disembarangin. Kalau mau disidik semua, kena semua. Pihak Agus Wawa juga kena. Itu kan penggelapan itu, nggak sesuai dengan peruntukannya. Saya nggak bela siapa-siapa, pokoknya kena nih. Kalau mau laporkan dosi, laporkan saja. Tapi ini juga kena. Gitu. Nah, faktanya seperti itu. Jadi, saya sangat menyayangkan bahwa peristiwa seperti kayak gini terjadi, ya, hanya gara-gara mau pengen populer. Tapi populer dengan menghalalkan segala cara ini yang nggak cocok. Ya. Maka saya katakan, saya sudah ngomong sama Kapolres juga di sana tuh, saya sebagai warga saya juga turut bertanggung jawab. Jadi saya katakan walaupun tidak seberapa, saya tetap mengulurkan tangan saya ke sana. Berarti sampaikan. Ya. Berarti Pak Irjen ini bisa dibilang udah gak kaget dan gak nyangka, atau misalnya menyangka ada pasti bakal terjadi adanya keributan ini. Saya sudah menduga dari awal. Akibat dari peristiwa-peristiwa ini, kemudian adanya koordinasi di podcast, kemudian langsung tiba-tiba ngambil alih, tiba-tiba lapor Gary pagi-pagi saya siap jenderal berangkat ke NTT. Padahal saya sudah larang kamu jangan berangkat, itu bermasalah. Faktanya seperti ini. Itu kira-kira rekan-rekan media. Saya mau luruskan ini semua supaya jangan ada simpang siur lagi di sana. Jadi rakyat NTT juga berbahagia sebenarnya menerima, tapi jangan juga dibuat jadi ajang seolah-olah menerima ini tapi tidak sesuai dengan porsinya. Gitu. Tapi satu sisi juga sudah nabrak barikade hukum. Nah, saya mohonkan juga Kemensos yang menerima data audit data daripada laporan Gary itu perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah Flores Timur. Saya sampaikan di valid, saya katakan bahwa kedatangan kedua belah pihak ini tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pak Irjen, bisa dibilang kita masih menduga ya ada penggelapan sampai adanya auditor dari Kemensos datang. Saya kan nggak mau mendahului hukum. Ya. Selalu saya begitu, saya tidak mau mendahului hukum. Nanti biarlah audit resmi yang menjawab itu semua dengan data dan fakta. Tentu nanti dari pemerintah daerah akan melemparkan apa-apa yang dikirimkan ke sana sesuai dengan data dan fakta, kemudian dihitung dengan nilai rupiah, setara nggak dengan apa yang disebutkan di media atau di netizen. Itu aja jawaban saya nggak mau mengatakan mereka menggelapkan uang yang sudah saya nggak mau juga, saya nggak mau mendahului hukum. Saya juga nggak mau menjustis orang. Pak Irjen ini kan Gary merasa intervensi katanya sama Tenopi, tapi kan Tenopi juga merasa kalau dia memiliki tanggung jawab dan yayasan gitu. Gimana sih saling ini? Gitu? Intervensi dari mana? Nah, dia mengatakan kan dia kan sebagai pembina, pada saat itu didukung sebagai pembina. Tapi ingat baik-baik, pada saat pengumpulan dana, Novi adalah ketua yayasan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Jadi dia perlu mengetahui kemana larinya uang ini. Karena suatu ketika kalau terjadi penggelapan uang ini, dia diminta bertanggung jawabannya, dia mau jawab apa? Novi tidak bisa disalahkan di situ. Ini aja ngambil langkah sepihak. Ya, nggak boleh. Apapun alasannya, Novi harus tahu. Gitu. Walaupun Novi juga melakukan tindakan yang salah. Kenapa mundur dari ketua yayasan? Saya sudah ingatkan, saya kecewanya di situ. Kenapa kamu mundur? Kalau kamu mundur, nanti orang akan berpersepsi berbeda. Kalau pas tanggung jawab, kemudian kau lemparkan tanggung jawab orang lain, kemudian kau cuci tangan. Tapi faktanya dalam perjalanan terjadi kekisruhan itu. Ya. Pelemparan uang juga bertahap juga diberikan pada Gary, ada lengkap di sini. Tapi dengan perselisihan gitu loh. Itu kira-kira ya. Saat tadi abang larang Gary jangan ibaratnya ke NTT, respon Gary apa?
dia menjawab, dia berarti abang sempat ada mencium bau curiga nih, dia masih tetap kekeh mau ke NTT. Itulah jawaban yang sangat menyakitkan ya. Saya udah sampaikan, kamu tuh jangan ngajarin saya tentang hukum. Kamu tuh belum sarjana hukum, kamu masih kuliah, jangan sok-sok belajar hukum, sok-sok tahu gitu loh. Ngerti hukum juga kok enggak, kan gitu. Kau ingat baik-baik, kamu jangan berangkat ke sana ini bermasalah. Jawaban yang sangat menyakitkan apa? Siap jenderal, saya siap menanggung segala resiko konsekuensinya dengan Denny Sumargo. Hebat gak tuh? Sombong kan? Saya siap, ya nanti aja kau rasakan. Kau siap menanggung resikonya itu apabila ini berbuah pidana. Jadi jangan kita sok mendahului hukum gitu loh. Jadi itu sampaikan, jadi saya ikuti perjalanannya karena saya juga dipertanyakan dari sana juga karena dikirain saya masih ketua, masih kuasa hukum yayasan, padahal saya udah keluar. Dan jujur ngomong aja, seketika dia ngomong dia mau berangkat ke NTT, langsung saya blokir. Jadi langsung saya blokir. Berarti kau tidak mau dengarkan omongan saya blokir langsung. Tapi Pak Irjen kabarnya ketemu Teh Novi. Gimana? Pak Irjen kabarnya ketemu Teh Novi. Tadi Nanti, nah ini lagi live ya, kalian ketemu dengan saya. Saya ingin menggali secara mendalam supaya saya juga memberikan suatu argumentasi itu bisa bertanggungjawabkan. Sekali lagi saya katakan, saya ngomong ini atas kuasa hukum daripada Novi. Saya tidak berurusan dengan yayasan, jadi bisa dibedakan ya. Tapi saya pengen meneliti bahwa uang donasi ini sesuai nggak dengan peruntukannya dilakukan ke NTT sana. Sudah pertama nabrak hukum, sampai di sana tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Jadi kalau dikatakan ada wali kota, apresiasi wali kota yang mana itu? Di Flores itu tidak ada wali kota. Yang ada wali kota di NTT, di Kupang. Kan nggak ngerti posisi daripada Flotim itu adalah bupati. Yang sarangnya adalah PLT bupati. Ada Pak Kapolresnya, ada Pak Dandimnya. Jadi nggak ada wali kota di sana. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu loh. Pak, Bapak sebagai pemerhati hukum melihat bantuan terhadap korban bencana NTT menjadi polemik seperti apa sih Pak? Menyesalkan nggak? Gimana kira-kira? Bapak sebagai pemerhati hukum melihat bantuan untuk korban bencana NTT malah menjadi polemik, menurut Bapak seperti apa? Ya kan saya udah bilang berkali-kali, saya berbahagia kalau seandainya ada mengalihkan ataupun memberikan bantuan kepada NTT, kan gitu ya. Tapi jangan dong buang kotoran di NTT, kan dari dulu masih udah ngomong. Jangan hanya pengen populer tapi membuang sampah di NTT dengan alasan kemanusiaan. Kasihan dong warga-warga NTT, kasihan khususnya di Flores Timur. Saya tahu pasti Flores Timur itu daerah pelosok, dekat gunung itu ya. Tobi itu memang sering erupsi. Kasihan mereka itu. Kalau sudah erupsi itu pasti berpindah-pindah, bahkan ada korban, kalau nggak salah berapa yang meninggal tuh. Kasihan emang. Nah jangan dong diberikan istilahnya itu kesulitan lagi pada mereka dengan hal-hal ini. Maka saya katakan tadi, saya garis bawahi, saya juga kecewa kalau dia ngomong bahwa akan saya pidanakan yang menerima uang donasi. Ini juga kebangetan juga, kelewatan sepuyer juga. Saya juga nggak setuju. Rakyat NTT khususnya di Flotim nggak ngerti apa-apa. Ada uluran tangan yang mereka terima dengan sukacita. Yang penting mereka bisa hidup, kan gitu. Cuma kalau seandainya polemik yang terjadi ini kan polemik dibikin sendiri. Jelas ya? Polemik dibikin sendiri. Kalau mau mengikuti akidah hukum, mau mengikuti aturan main, mau mengikuti bagaimana kita berkoordinasi dengan orang-orang yang berkepentingan, tidak akan terjadi. Gitu. Itu kira-kira ya. Jadi silakan aja nanti, saya sekali lagi terakhir menyampaikan kepada Kemensos, tolong Kemensos berkoordinasi dengan Flotim. Data yang diberikan Gary sesuai dengan fakta nggak? Apa yang dikirimkan ke NTT? Ada nggak koordinasi dengan pemerintah setempat? Pemerintah Flotim loh ya, yang lain saya nggak peduli. Bersesuaian nggak nih? Kalau nggak bersesuaian, berarti ada sesuatu. Tapi saya tidak mau menjustis sebelum ada kepastian hukum. Karena saya juga orang hukum, nggak boleh kita menjustis orang sebelum ada kepastian hukum. Nah, bahasa saya ini tolong cermati juga untuk seluruh netizen juga. Saya berharap juga pada seluruh netizen, saya tidak membutuhkan bahwa saya merasa
sudah meluruskan masalah atau dan lain sebagainya, silakan aja kau berkomentar. Tapi saya tidak peduli tentang itu. Saya peduli hanya supaya betul-betul semua mekanisme berjalan, porsinya jelas, konstruksinya jelas, penempatannya jelas, peruntukannya juga jelas. Itulah namanya hukum. Ya, kira-kira itu ya. Ini udah terakhir.